Dari pembacaan kitab Matius 6 ayat 25 sampai 33, saya mendapati bahwa sistem dunia ini berusaha mengkondisikan setiap orang untuk berfokus memenuhi kebutuhan hidup dan mengabaikan atau meninggalkan fokus mengejar kerajaan sorga, Tuhan dan penggenapan rencananya. Dalam catatan Matius 6 ayat 31 sampai 33, Alkitab mencatat, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan sibuk mengejar berbagai kebutuhan hidup, seseorang jadi dikondisikan untuk alami berbagai tekanan hidup yang tidak pada tempatnya. Kita pun menjadi mudah tertekan dan khawatir. Kekhawatiran menjadi semacam tali kekang yang ditaruh di setiap orang untuk mengendalikan perjalanan hidupnya keluar dari trek yang sudah Tuhan buat dalam rencana kekalnya. Cinta dunia, cinta uang, dan cinta diri sendiri membuat orang jadi melekat kepada dunia ini dan membuatnya gagal memenuhi kodrat ilahi manusia untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Padahal yang diinginkan Tuhan adalah kita harus terus melekat kepadanya, terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Karena dari situlah kita memperoleh kehidupan Zoe atau kehidupan ilahi dan mengalami kemerdekaan, dibebaskan dari mengejar memenuhi kepergumulan hidup. Dengan terus mengejar realita hadirat Tuhan, keterhubungan dan kebergantungan dengan Tuhan akan semakin meningkat. Sesungguhnya kita sedang dikondisikan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang diberkati. Yeremia 17 ayat 7-9 mencatat, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya?" Yang pertama, orang yang memiliki level keterhubungan dan kebergantungan dengan Tuhan sedang mengkondisikan dirinya untuk semakin menjadi orang yang diberkati. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Poin yang kedua, A. Roh haus dan lapar yang diberikan oleh Bapa akan membuat kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Semakin kita memiliki keterhubungan dan kebergantungan dengan Bapa, akar-akar kehidupan kita akan semakin merambat sampai ke batang air. Percayalah, usaha kita untuk terus mencari kerajaan sorga dan kebenarannya tidak akan pernah sia-sia. Pada satu kurun waktu tertentu, mungkin seperti tidak ada hasil yang terlihat nyata. Karena yang terjadi, akar-akar kita sedang terus bertumbuh dan tidak terlihat karena ada di bawah tanah. Terus miliki sikap yang aware dan alert untuk menjaga kadar kehausan cinta kita akan Tuhan. Karena hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saat kita menjaganya dengan baik, akar kita pasti bertumbuh mengarah ke batang air kehidupan. Ini adalah gambaran kecenderungan hati kita yang terus tertuju pada kebenaran, sehingga tidak lagi mudah terdistrek kepada frekuensi atau aliran sungai dunia yang iblis terus tawarkan. Amin.